Ketika pengumuman itu keluar, dia nggak lulus, hari pertama nggak lulus, hari kedua nggak lulus. Tapi aku bilang, dia sudah dong. Aku bilang, Mak, itu masih ada ujian yang lain. Kamu harus, kita belum menyerah. Sampai ujian terakhir baru kita nyerah. Akhirnya dia ikut naik lah, ikut sampai ujian terakhir. Ternyata itu juga tidak lulus. Karena dia dapat waiting list di nomor 3. Waiting list di nomor 3. Terus aku masih yakin, aku bilang sama anakku, Nak, kamu lulus, kamu jangan takut, kamu lulus. Dan dia masih nggak percaya, kamu lulus. Dan ketika besoknya 2 hari pengumuman, dan dia dinyatakan lulus. Wow. Di situ yang aku tuh kebayang wajah dia yang gembira itu betul-betul terlihat pada hari itu. Menyadari dia terkoneksi sama energi yang satu. Dia terkoneksi sama Sang Maha Kelimpahan tanpa batas. Di titik dia merasakan terkoneksi, dia akan selalu bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sadar nafas syukur terus dilakukan. Tadi dikatakan juga, oh berarti gampang banget ya ngejalanin hidup ini sebetulnya. Sebenarnya memang gampang, Mas. Karena di dimensi keempat, itu semua kan udah ada dan tersedia, Mas Hendra. Iya. Dalam potensi tanpa batas ya, proses penciptaan udah selesai loh, Mas. Iya. Di dimensi keempat tuh udah selesai loh. Tinggal apa? Tinggal koneksinya diselaraskan. Gimana Mbak Lala bisa bercerita dulu awalnya memutuskan untuk join di Abundant Revolution tuh, apakah kemudian ada ekspektasi yang belum tercapai atau gimana gitu? Mungkin bisa share pengalamannya dulu, Mbak Lala. Ya, sebelumnya saya sebenarnya, saya terima kasih banget sama Mas Hendra sama Mbak Feby ya. Aku matiin ya kameranya karena aku lagi di mobil. Oke. Apa ya Mbak Feby ya. Jadi gini. Sebenarnya untuk testimoni ini adalah salah satu manifestasi aku. Keren gak sih? Keren lah. Keren. Tapi kerennya aku tuh udah janji kalau aku manifestasi aku itu terwujud, aku akan minta ke Mas Hendra. Tapi karena kesibukan sampai sekarang aku nggak minta-minta. Dan akhirnya aku diminta, makanya aku sampai tadi malam bilang gila ya, sampai hal itu aja bisa terwujud gitu loh. Gitu. Jadi aku ikut abundance ini sebenarnya mungkin nggak pernah ya, kalau aku pernah selalu cerita sama teman-teman ini yang the best yang pernah aku ini. Misalnya aku pernah ikut kemana-mana gitu ya, ke luar kota apa-apa, tapi ini secara online dengan itu dan pelajaran yang kita berikan oleh Mbak Feby itu sangat dari dulu memang kita selalu baca law of attraction atau apa, tapi komplitnya itu setelah aku dapat dari Mbak Feby itu secara santai gitu kan, secara simple gitu dan masuk akal, buat aku itu amazing banget Mas Hendra, Mbak Feby. Dan ketika aku jalanin tidak ada keraguan, tidak ada yang sulit, dan itu ajaibnya itu seperti 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Jadi hasil outputnya ada gitu loh. Dan itu aku tuh sampai gila ya, sesederhana ini, sesimpel ini. Jadi aku tuh sampai kagum sekali sama apa yang aku capai, apa yang terjadi saat itu tuh aku sampai kagum luar biasa. Ya ampun Tuhan gitu kan, kenapa sulit-sulit sampai kemana-mana cari ilmu sesederhana ini. Gitu. Jadi yang paling amazing itu ketika anakku mau aku game hal-hal yang kecil-kecil itu udah tinggal kita jalankan apa yang di Mbak Feby ajarkan tuh kita jalankan, pokoknya itu sama dengan wujud menurutku kesimpulannya ya. Nah yang testimoni itu ketika anakku mau masuk universitas, karena anakku yang pertama kan sudah di Universitas Negeri di Jakarta. Ini yang si adik mau kuliah dan dia itu termotivasi sama abangnya. Jadi dia bilang saya mau masuk universitas itu mah, katanya. Ya udah kamu itu kan, cuman kamu tahu anakku itu kemampuan itunya di bawah kakaknya, jadi agak setengah nggak yakin juga bisa sampai nggak nih gitu kan. Tapi kita karena sudah tahu ilmunya, jadi setiap malam aku selalu bayangkan dia terima. Cuman kan agak susah ya untuk membayangkannya, membuat video di kepala menurutku itu. Jadi aku tuh sampai cari pola-pola apa nih yang bisa cocok gitu, yang bisa aku sehingga aku bisa buat video bahwa dia berhasil gitu kan. Nah ketika guru lesnya panggil,
bilang, Bu, ini nilai Ananda gak cukup untuk masuk universitas yang kita tuju. Nah, di situ aku udah mulai goyang dong, ya kan. Tapi terus aku cari lagi formanya apa nih ya buat sebelum tidur aku bikin video where yang untuk menciptakan ilusi ya di kepala kita. Jadi aku dapat. Jadi ketika aku lihat foto anakku dia lagi senyum lebar, di situ aku dapat jadi sebelum tidur aku bayangin senyum anakku tuh selebar itu ketika dia dinyatakan lulus. Ini. Nah, jadi pas eh, ketika pengumuman itu keluar, dia nggak lulus. Hari pertama nggak lulus, hari kedua nggak lulus. Tapi aku bilang, dia sudah dong. Aku bilang, Mak, itu masih ada ujian yang lain. Kamu harus, kita belum menyerah. Sampai ujian terakhir baru kita nyerah. Akhirnya dia ikut naik lah, ikut sampai ujian terakhir. Ternyata itu juga tidak lulus karena dia dapat waiting list di nomor 3. Waiting list di nomor 3. Terus aku masih yakin, aku bilang sama anakku, Nak, kamu lulus, kamu jangan takut, kamu lulus. Dan dia masih nggak percaya, kamu lulus. Dan ketika besoknya 2 hari pengumuman dan dia dinyatakan lulus. Wow. Di situ yang aku tuh kebayang wajah dia yang gembira itu betul-betul terlihat pada hari itu. Itu Pak Teddy, saya. Jadi di situ aku tuh sampai dada itu udah nggak bisa bergetar lagi ya, karena sepertinya kamu mau apa itu tinggal bisa kamu buat, bisa kamu bentuk gitu kan. Sehingga tadi aku bilang, aku pasti akan berikan testimoni pun, nanti aku akan WA Mas Hendra, akan minta, aku akan WA. Cuman karena sampai sekarang aku belum sempat, ternyata hari ini aku disuruh jadi testimoni, makanya aku bilang, luar biasa ya. Sampai testimoni aja aku sampai dipanggil gitu. Padahal niat aja udah kejadian ya. Baru kejadian. Padahal hari ini juga waktunya juga benar-benar mepet, nggak bisa sebenarnya aku duduk untuk buka itu. Cuman karena tadi buka Zoom aja susah, ternyata masih bisa terwujud gitu ya. Yang penting kita ya tidak ada yang kita harus effort apa gitu, nggak ada. Pokoknya yang Bulala, ya Mas Hendra. itu dari perjalanan hidup Bulala sampai di titik ini kan sudah mengalami berbagai macam dinamika dan problematika hidup ya. Apa sih Ya, pesan terpenting ya buat teman-teman yang lain yang masih banyak problem dalam hidupnya gitu, entah itu soal finansial maupun rumah tangga atau kemudian hal-hal yang lainnya gitu, sehingga dia tidak bisa menemukan kedamaian, ketenangan, tidak bisa menikmati kehidupan yang indah ini gitu. Apa yang ingin Bulala sampaikan dari pengalaman Ibu sampai di titik ini gitu? betul Mas Hendra. Jadi pada teman-teman saya harus cerita sedikit. Tahun 2025 ini saya kehilangan 3 orang yang terkasih dalam 1 tahun. Namun terima kasihnya saya sudah mendapatkan pengalaman dan ilmu-ilmu yang bermanfaat setelah ikut Abundant Revolution ini, sehingga bisa membuat kita sebenarnya menjadi kuat. Salah satu yang saya ingin sharing kepada teman-teman, di sini kita nggak perlu gundah dan bersedih hati. Kita cukup bersyukur, ya, seperti yang diajarkan Pak Feby, kita bersyukur, kita kosongkan pikiran, karena apapun yang terjadi pada kita itu sudah yang pasti, dan percayalah semuanya akan menjadi lebih baik kalau kita terus bersyukur, mensyukuri hidup yang diberikan saja. Suaranya agak dideketin mungkin Bulala suaranya. Ya, aku deketin ya. Ya, jadi ini kedengaran Mas Hendra? Jelas Aman. Ya. Jadi yang aku selalu praktekkan itu adalah nafas syukur, itu yang benar-benar powerful banget buat aku. Jadi kemana-mana, di mana saja, sedang apa saja, itu tidak pernah saya lupakan ya, lepaskan. Jadi even ketika kita ada musibah atau ketika mengalami hal-hal yang menurut kita mau apalah gitu, nafas syukur itu selalu menjadi pegangan aku. Jadi di situ aku merasa ya, apa sih hidup ini, kita tinggal jalanin, syukurin, nanti nggak ada yang perlu disedihin lagi gitu ya, nggak ada yang perlu disetreskan seperti dulu. Mau tidur aja palanya serasa bengkak ya, kayak karena stres terus ya. Jadi kalau sekarang apapun itu ya sudah, terima aja, yang penting penerimaan. Kalau sudah penerimaan, nanti solusinya Tuhan yang kasih. Hidup itu dijalani dengan ringan saja. Keren. Kalau ya, apapun itu seperti sekarang, aku nggak pernah mikir aduh besok bagaimana, udah jalanin aja. Ya alhamdulillah, apapun yang ternyata setelah pikir-pikir, setelah yang aku manifestasikan itu semuanya sudah terwujud gitu Mas Hendra.
Oke, oke. Alhamdulillah. Ya sekarang anakku eh, seperti kemarin anakku yang pertama lulus ujian penerimaan PNS ya, yang menurut semua orang itu sangat sulit, tiba-tiba lulus. Itu aja yang aku rasakan, kok nggak ada halangan lagi gitu kan hidup. Kalau kita mundur 10 atau 15 tahun dulu, hidup itu kok kayaknya susah banget, sulit banget ya. Semua ada kendala, semua ada masalah. Tapi setelah kita jalani eh, seperti apa, napas syukur apapun semua sepertinya gampang udah gitu. Jadi aku pikir udah aja kita jalanin aja semuanya dengan lapang dada, dengan kekosongan, eh, dengan penuh rasa syukur yang Mas Eka, Mbak Dewi. Terima kasih Ya, sebelumnya. iya. Oke. Suaranya agak bermasalah, tapi nggak apa-apa. Intinya kita udah bisa nangkep apa yang disampaikan Bu Lala. Ya, Thank you Bu Lala, terima kasih Bu Insi. Teh Feby, kalau melihat dari narasi yang disampaikan sama kedua teman keluarga kita, Bu Insi dan Bu Lala tadi, kira-kira apa moral story yang bisa kita ambil, yang bisa diinternalisasi dalam diri teman-teman semuanya? Mudah-mudahan bisa dapat sesuatu yang kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan berbagai macam problematika kehidupannya masing-masing. Gimana Teh? Ya, kisah dari Ibu Insi dan Bu Lala ini hampir menjadi contoh sebagian besar dari teman-teman yang lain, Mas Hendra, bahwa cerita masa lalu itu membawa kekhawatiran, membawa kecemasan, membawa rasa marah, yang seperti tadi Bu Lala bilang bahwa hidup dia dulu nih, dia selalu melihat dalam kacamata, ih hidupku susah banget sih gitu, manifestasi kok susah banget sih, kok meraih sesuatu kayaknya capek, kayaknya lelah gitu. Itu kebanyakan teman-teman yang belum tahu tentang sejatinya diri dia atau belum tahu tentang materi kesadaran, itu tuh rata-rata begitu loh, Mas. Rata-rata tuh begitu loh. Hidup dia penuh dengan judul reaktif yang sangat berlebihan. Senggol bacok lah, ketakutan lah, kekhawatiran lah, kelelahan lah. Kembali ke tema Zoom kita kali ini, Mas Hendra, identitas diri, self-image. Jadi ketika seseorang belum tahu sebenarnya dia siapa sih gitu, kamu tuh sebetulnya siapa sih? Naturalnya kamu tuh sebetulnya siapa sih? Fitrah kamu tuh apa sih sebetulnya? Akan begitu, Mas Hendra. Pasti akan begitu. Bisa dipastikan pasti. Banyak kecewanya, banyak keselnya, banyak sedihnya, banyak merasakan seakan-akan akulah korban dari dunia ini. Itu pasti begitu. Kalau dia belum tahu self-image-nya dia seperti apa. Belum tahu identitasnya dia tuh aslinya seperti apa. Tapi ketika ketakutan, kesedihan, kekecewaan membawa sebuah cerita di mana ego dia jatuh runtuh. Kan kalau dilihat kisah dari Mbak Lala tadi di tahun 2025 3 orang yang dicintai itu nggak ada ya Mbak Lala ya. Jadi ada satu titik sedih yang mendalam di tahun 2025 ini, tapi justru di tahun 2025 ini pula lah dia bertemu kesadaran. Jadi titik clue-nya itu adalah cerita hidupmu yang dulu kamu merasakan, ini gue kok kerasa jauh banget sih bisa diraih, manifestasi kok susah, karena kamu masih pakai identitas lama gitu. Kamu belum tahu siapa diri kamu. Tapi setelah Mbak Insi menyadari ruang kesadaran, adanya kesadaran bahwa diri dia bukan sekedar tubuh. Mbak Lala juga sama. Dia mulai masuk ke pelajaran tentang kesadaran. Sebetulnya kesadaran itu bisa apa aja sih, Mas? Nggak harus Abundant Revolution loh, Mas. Ini cuma judul kita berdua doang nih, Abundant Iya, Revolution. iya. Tapi kesadaran itu bisa didapat di dalam judul apapun, bahkan tanpa judul sekalipun, Mas Hendra. Oke. Ya, jadi ketika di titik kesadaran dia sadar dan menyadari siapa diri dia, Mbak Lala kan mulai berubah. Mulai berubah apa? Habitnya mulai berubah. Di situ yang tadi Mas Hendra bilang, quantum jump, nggak bisa cuma quantum jump doang, terus lu berharap berubah gitu, realita nggak bisa. Karena semua alumni yang mengalami quantum jump berhasil, pasti dia melewati habit baru, Mas Hendra. Habitnya Nah, baru ini. oke. Kesehariannya membaru. Seperti yang tadi Bu Insi bilang, dulunya dia kesel, marah, dan lain-lain, dia penuh cemas, dan lain-lain. Ketika dia mulai mempraktekkan syukur di pagi hari, dia mulai melihat segala hal itu dia syukuri, hidup ini lebih dari cukup, perubahan-perubahan ketenangannya muncul. Lalu Mbak Lala bilang tadi, ketika udah belajar nih kelas Abundant Revolution, udah tahu bab 1 siapa diri dia, udah tahu juga sistem kerja semestanya cuma mantulin doang seperti cermin. Tadi Mbak Lala sampaikan bahwa habit terbaru dia yang paling amazing adalah ketika mempraktekkan sadar nafas syukur. Jadi sadar nafas syukur di sini bukan hanya sekedar perubahan sikap
terima kasih ya Allah atas napas. Bukan, Mas Hendra. Tapi Mm-mm. ada titik kesadaran yang menyadari, oh ada kelimpahan tanpa batas ya di dalam diriku. Oh ada kelimpahan tanpa batas juga nih di semesta ini. Oh aku ada di dalam kelimpahan tanpa batas ini. Oh kesadaran ini mengkoneksikan nih, menyambungkan di mana aku terkoneksi bersama yang tanpa batas itu. Atas dasar itulah aku berkata, terima kasih ya Allah atas nafas. Itu power, Mas. Oke teh. Itu Oke. power luar biasa. Itulah pembuka jalan. Jalan keluar, jalan kemudahan, jalan segala hal. Kesadaran pertama yang Mbak Lala itu adalah itu. Sadar nafas syukur. Menyadari dia terkoneksi sama energi yang satu. Dia terkoneksi sama Sang Maha Kelimpahan tanpa batas. Di Mm-mm. titik dia merasakan terkoneksi, dia akan selalu bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sadar nafas syukur terus dilakukan. Tadi dikatakan juga, oh berarti gampang banget ya ngejalanin hidup ini sebetulnya. Sebenarnya memang gampang, Mas. Karena di dimensi keempat, itu semua kan udah ada dan tersedia, Mas Hendra. Iya. Dalam potensi tanpa batas ya, proses penciptaan udah selesai loh, Mas. Iya. Di dimensi keempat tuh udah selesai loh. Tinggal apa? Tinggal koneksinya diselaraskan. Dengan cara apa? Satu, sadari. Kesadaran tuh yang ke satu. Yang kedua apa? Syukuri. Ketika kamu udah menyadari, Masya Allah ini udah sempurna ya ternyata ya. Dari lahir sampai kita pulang tuh udah sempurna ternyata. Ternyata udah disediain dalam kelimpahan. Ketika kita menyadari, syukuri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itulah keluarlah satu surat. Ketika kamu bersyukur, pasti aku tambahin. Jadi Iya. kuncinya memang tinggal bersyukur, lalu terima semua. Lakukan Mm-mm. best effort di sisi kamu. Itu kuncinya, Mas Hendra. Bukan hanya wajah aja yang berubah setelah kita sadar nafas ya, tapi jalan hidup juga bisa berubah setelah kita sadar nafas, syukur gitu. Nah, Teh, luar biasa banget kedua sahabat kita, Bu Insi dan Bu Lala yang telah Ya. bercerita, berbagi cerita, menginspirasi sahabat semuanya. Dan tadi malam juga istimewa banget Teh, Quantum Enlightenment-nya Teteh, Money and Love in One Frequency. Itu diikuti kurang lebihnya sekitar 340-an sahabat dan Ya, Mas Hendra. oh ya Allah Mas Hendra, terima kasih Gak banyak, ilmunya daging semua tadi malam gitu. Dan teman-teman, bisa. karena setelah acara semalam tuh banyak banget yang Mas Hendra segera bikin lagi gitu. Nanti kita ingin infoin Teh, teman-teman yang kemarin terlambat nggak ikut Quantum Enlightenment itu nanti di tanggal 12 Januari ya teman-teman ya, 12 Januari 2026. Jadi teman-teman nanti Quantum Enlightenment ini nanti free 4 audio ya. Ada audio sadar nafas syukur, kalau teman-teman butuh panduan, ada audio rilis, ada audio beautiful assumption, terus kemudian audio quantum jam dan let it go. Jadi 4 audio ini gratis, free buat sahabat semuanya. Kita ingin mendekatkan ilmu ini bagi siapapun gitu yang terkendala dengan uang dan lain sebagainya bisa tersentuh, bisa praktek, dan mudah-mudahan berkat ilmu ini, berkat teori ini teman-teman bisa praktek dan hidupnya jadi lebih baik lagi gitu ya. Bisa melunasi penderitaan yang selama ini melingkupi diri dan keluarga gitu barangkali gitu. Dan sekali lagi kita ingin menghimbau buat sahabat semuanya nanti yang ingin tinggal 1 hari 1 malam bersama Teteh di Jakarta di Retreat Nasional Ngaji Roso ya. Itu momentum tanggal 24-25 Januari di Hotel Grand Orchard di Jakarta Pusat. Teteh nanti akan jadi peserta sekaligus pembicara. Sama kayak teman-teman nanti aku jadi peserta. Ya itu keren sih Teteh ya. Teteh mau jadi peserta. Nanti Dengan narasumber senang hati. utamanya, iya narasumber utamanya nanti Pak Wayan Mustika, sahabat ya. Pak Wayan Mustika nanti akan menyampaikan 4 materi. Kemudian ada Teteh, terus ada Cimimi dan ada Mbak Amanda juga akan ngisi materi di sana. Teman-teman nanti sudah free kamar ya, hotelnya bintang 4, free konsumsi 3 kali, terus kemudian ada 2 kali cafe break dan t-shirt ya. Jadi manfaatkan momentum retreat di Jakarta. Karena apa? Karena 35% seatnya sudah terisi ya. Kita batasi hanya 200 peserta saja, satu kamar diisi 2 orang. Ajak pasangannya ya. Biar makin sip begitu ya. Dan sekali lagi tanggal 20 kita akan ketemu bareng-bareng di Aston Denpasar di Bali ya. Nanti acara ini akan dibuka sama Gus Teja ya. Kemudian ada guru kita Pak Dr. Iwayan Mustika juga. Kita mengusung tema Quantum Jam 2026 dari resolusi menuju realisasi. Mudah-mudahan dengan keilmuan yang di-share sama Teteh nanti
kita akan dapat sesuatu yang baru untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi resolusi di 2026 ini gitu ya. Karena nanti akan banyak hal yang diinstal ya, perspektif-perspektif baru gitu ya, abundant identity, visualisasi hidup baru di 2026, mengaktifkan ide-ide besar untuk melipat gandakan sumber penghasilan dan refleksi jiwa. Kita semuanya akan teman-teman bisa ikutin nanti di live Zoom juga. Buat sahabat semuanya yang belum daftar silahkan join. Itu Teh dari saya. Selanjutnya apabila ada closing dari Teteh silakan. Ya, teman-teman semua, pelan-pelan kita mulai menyadari bahwa hidup ini cuma sekali. Dan di hidup yang sekali ini, kembali Mas Hendra dan aku nggak berhenti-berhenti mensiarkan sebuah kata, jangan pernah merasa sendiri ya. Jangan pernah merasa sendiri, apapun yang saat ini teman-teman rasakan dan alami gitu. Entah ketakutan, entah kesedihan, entah keterpurukan, entah kejatuhan, entah kebangkrutan, atau apapun itu gitu. Jangan pernah merasa sendiri. Mas Hendra dan aku sangat terbuka gitu. Kita keluarga, kita family. Kita keluarga yang gak serahim. Tapi betul deh, aku sama Mas Hendra tuh punya karakter yang berbeda, tapi kita disatukan dalam satu rasa yang sama gitu. Betul-betul pengen membersamai teman-teman, padahal karakter kita beda banget jauh gitu. Yang ini agak galak sedikit, galak dia, tapi baik hatinya kayak Rinto Harahap, lembut hatinya. Tapi ya gitu, packagingnya gitu, galak tegas gitu. Sementara aku lost doll gitu. Sementara aku apa-apa dibagiin gitu istilahnya. Ini dua karakter yang beda, tapi kita dipersatukan sama satu rasa yang sama. Aduh, pengen bantuin teman-teman, pengen membersamai teman-teman, pengen terus menggaungkan cerita bahwa teman-teman tahu nggak, ini udah berkelimpahan teman-teman. Aslinya teman-teman itu udah tanpa batas, udah itu tuh udah sempurna gitu. Jadi saat ini teman-teman yang lagi terpuruk, saat ini Mas Hendra, teman-teman itu cuma lagi lupa Mas siapa diri mereka Mas. Mereka hanya lagi lupa Mas. Lupa mereka pernah berada di kelimpahan. Karena awal berangkat mereka dari situ loh Mas. Iya. Teman-teman cuma lagi lupa. Dan Mas Hendra sama aku kayak nggak bosan-bosan gitu ngingetin. Ih jangan lupa. Pulang lagi yuk ke kelimpahannya kamu. Alami kebahagiaan ini. Jangan lupa ya kamu pernah ada di sini. Gitu. Jadi ketulusan hati Mas Hendra dan aku nih kayak nggak kebendung banget gitu. Pengen ngomongin terus itu gitu. Makanya berkali-kali aku selalu bilang sama teman-teman, jangan pernah ngerasa sendiri ya teman-teman ya. Nggak harus ikut kelas, enggak kok. Ikutin aja itu YouTube. Mas Hendra tuh bikin YouTube Ngaji Roso TVB. Ada tuh dia tuh YouTube. Ada lagi Ngaji Roso Academy. Itu teman-teman kalau mau ngikutin semua video-video itu, sama aja tuh kayak ikut kelas. Jadi coba praktekin aja. Tapi memang ada bedanya Mas Hendra antara belajar YouTube itu dengan ikut kelas. Karena kalau ikut kelas kan terhubung di dalam grup WhatsApp, bener nggak? Otomatis kalau terhubung di dalam grup WhatsApp bisa japrian dong sama aku. Iya. Bisa ngobrol dong sama aku sesekali, mungkin bisa berinteraksi banyak sama aku. Iya. Dan yang paling serunya bukan itunya sih sebetulnya, tapi terkoneksinya dengan, aduh Mas Hendra ini tanpa kita sadari total alumni udah 10.000 loh Mas Hendra. Wow, gila. Nggak nyangka ya. Alumni dan yang nggak terdata sebagai alumni ya, kayak Quantum Jam gitu kan aku nggak data tuh. Tapi totalnya tuh udah hampir 10.000 lebih. Tapi ngomong-ngomong soal tadi ya, buat teman-teman yang belum bisa join kelas, bisa ikutin YouTube Abundant Revolution juga ya. Jadi di Betul. situ ada video berlangganan 40.000 kalau nggak salah. Silakan teman-teman bisa belajar di situ untuk kemudian sebagai pengganti kelas jika kemudian belum bisa join kelas, tidak masalah gitu ya. Dan buat sahabat-sahabat yang ingin memperdalam ilmu yang ada di Abundant Revolution lewat konsultasi langsung dengan Teteh, baik itu online maupun offline, nanti bisa kontak Mbak Dara atau Mbak Laila ya. Jadi itu nanti teman-teman bisa Zoom berdua langsung dengan Teteh, bisa curhat sesuka hatinya gitu ya. Dan tentu dapat bimbingan khusus gitu ya. Oke, aku pikir sampai di sini dulu Teh perjumpaan kita di sore ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih tiada terhingga buat Ibu Lala dan Ibu Insi. Mudah-mudahan terus sehat, mudah-mudahan terus sukses selalu, anak-anaknya diberi masa depan yang terbaik ya. Matur suwun sangat ya teman-teman semuanya yang sudah join sore hari